Surabaya dan segala kisah heroiknya, segala cerita tentang keras dan berbahayanya, seperti yang diberitakan media tentang penyebaran corona. Kita di sini masih aman dalam kewaspadaan. Semoga kita semua selalu baik-baik saja. Salam kenal episode kedua ini, kita akan mengetahui kisah dari sepatu Campes, brand baru lahir yang cukup menyita orang banyak dengan segala drama yang entah disengaja atau tidak disengaja. Cukup kaget ketika saya tahu bahwa brand ini dari Surabaya. Tapi melihat unsur sarkasme yang ada di artwork lirisan pertama, tak heran juga budaya keseharian masyarakat kelas menengah ke bawah tertuang manis. Sebuah sindiran yang epik untuk brand yang terlalu populer dengan segala gimmick positif dan negatifnya. Halo semuanya, saya Narif Arisman dan saya akan membiarkan 2-3 owner sepatu Campes untuk menceritakan segala kisahnya. Karena konten ini kita buat di luar ruangan, jadi sorry banget ya kalau misalkan kita pakai masker. Halo semua, saya 23, saya adalah founder dan sekaligus kreatif director dari sepatu Campes Indonesia. Kalau kenalan sih, ya saya cuma orang-orang biasa, cuma seorang yang suka sneakers dan saya adalah ya desainer abal-abal. Ya memang ke Campes itu saya ambil dari bahasa walian orang Malang, karena kebetulan saya punya orang Malang yang sering kalau bercandain saya selalu ngomong, "Oke, Campes." Dari situ saya mikirnya kasih nama Campes. Dan juga awal pertama kali bikin ini kita nggak ada rencana untuk jadi gimana-gimana ya. Awalnya cuma sekedar bercandaan, kita bikin desain-desain lucu-lucuan, viral. Bahasa walian atau bahasa dibalik merupakan bahasa populer anak Malang. Selain itu juga yang saya ketahui ya, bahasa ini lumayan populer di Surabaya dan Banyuwangi. Sampai saat ini saya pun masih sering memakai bahasa ini dalam tongkrongan. Memang terkesan sulit, tapi jika sudah terbiasa ya mudah aja dalam menutur atau mendengarkan. Uma kapan ngalup? Artinya mah, kamu kapan pulang? Kadit itreng John, artinya gak tahu John. Umak cuk, kamu cuk. Utapesku wis kelap, sepatuku sudah balik. Balik itu artinya kembali. Kayak umak cuk. Taek kamu cuk. Kunam, manuk, ngurup huyup, burung puyuh. Itu cuma beberapa contoh. Nyindir Kompas, kayaknya enggak sih, kita tuh biasa aja. Kita tuh kalau bisa dibilang sebagai antitesis lah gampangannya. Jadi kita membuat sesuatu yang sedikit berbeda dari mereka. Kita mengambil perspektif lain dari mereka. Intinya seperti itu aja. Tujuan Campes, jualan sepatu. Jualan sepatu. Kalau dikatakan plagiat sih ya enggak ya. Kalau plagiat kan itu orang bener-bener bikin yang plek banget. Kita kan enggak, kita cuman mengambil siluetnya aja, terus berikutnya kita modif-modif di sisi kayak mulai dari kayak label, terus teknologinya, konstruksinya semua kita bikin kita sendiri. Kita cuman ngambil segi ininya aja sih, siluetnya aja. Selebihnya enggak, kita kreasi sendiri. Enggak, biasa aja. Biasa aja ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat itu artinya pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat dan sebagainya sendiri. Misalnya, menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri, ciplakan. Sedangkan parodi, yaitu karya sastra atau seni yang dengan sengaja menirukan gaya atau kata penulis atau pencipta lain dengan maksud mencari efek kejenekaan. Berdasarkan pengertian KBBI di atas sih lebih tepat jika sepatu Campes disebut sebagai brand parodi. Lalu bagaimana jika parodi dikomersilkan? Menurut saya juga tidak jadi masalah. Itu hak mereka. Tidak ada brand yang membuat produk tanpa ada embel-embel keuntungan di belakangnya. Kalau jujur ya, di produksi pertama itu kita memang masih banyak errornya, masih banyak salahnya. Karena emang itu kita masih belum pindah ke pabrik. Sekarang kan kita udah pindah ke pabrik, kualitas kita perbaikin dan kapasitas juga kita tambah. Makanya itu kemarin yang awal kita nggak kurang berani untuk bikin banyak dulu karena masih baru awal. Kalau stok yang kedua ini, Kadeli. Banyak dong.
Target Campes kedepannya kita pengen ya brand ini sukses, brand ini bisa relevan ke orang-orang pakai bangga, ya standarnya sih kayak orang-orang lainnya. Jelas dong, kita sudah ada divisi namanya Campes Skateboarding. Itu kita mau bikin siluet sepatu skate gitu. Kita ngambil ya cari inspirasi dari kayak Adidas Gazelle, Adidas Campus, terus dari Nike Blazer kayak gitu-gitulah, atau Puma Sweat kayak gitu-gitu. Di take down, Mas. Di take down di opo? Kalau boleh cerita ya, untuk masalah di take down, itu sebenarnya kita nggak tahu apa-apa soal take down. Bahkan itu take down sehari sebelum kita rilis. Itu baru ada notifikasi dari pihak Instagram, kita lihat di emailnya, ternyata kita ada take down dari pihak sebelah. Yaps, memang beberapa waktu lalu brand ini menghadapi masalah yang cukup besar. Saat 1 hari menjelang produk pertamanya rilis, Instagram official sepatu Campes dengan jumlah follower puluhan ribu tiba-tiba lenyap bos. Di take down oleh salah satu pihak. Ya, tanpa harus saya sampaikan di sini ya, kalian tahulah siapa. Hal itulah yang membuat perilisan sepatu rakyat yang penuh kontroversial hingga akhirnya mundur dan membuat banyak orang kecewa. Tak heran banyak cacian dan hujatan kepada brand ini. Nggak pernah sama sekali. Susah banget. Jadi harus pinter-pinter cari momen, harus pinter-pinter kayak sering observe, sering cari referensi, terus juga belajar soal bisnis juga kayak gitu-gitulah. Banyak brand baru bermunculan dengan siluet yang terinspirasi dari Kompas. Banyak, tapi bisa kita hitung mana yang sukses dan mana yang pusing 7 keliling sampai sekarang karena tidak berhasil. Yang penting pandai-pandainya kita memanfaatkan momen, pandai branding, dan berani mengambil kesempatan walau itu kecil. Enggak, karena saya juga punya barangnya. Collab sama seorang influencer lah, ada lah. Cluenya Teaser. dia yang punya yang monyet itulah ya. Toko yang monyet itulah ya. Buat teman-teman semua, tetap cintai brand lokal, tetap dukung, tetap support. Cara supportnya simple, kalian beli, kalian kasih kritik yang baik. Kalaupun kalian kurang suka, kalian bisa rekomendasiin ke teman kalian. Siapa tahu ada teman kalian yang suka. Jadi dengan kalian seperti itu, kalian bisa membantu yang namanya kemajuan dari industri lokal dan juga ekonomi lokal. Seperti itu. Campes adalah salah satu brand yang berhasil mendapatkan momen menurut saya. Ketika ada sebuah brand yang dirasa terlalu overhype, merilis produk yang paling dicari, mereka pun memasukkan unsur bercandaan keseharian dalam bahasa tongkrongan. Yaps, mereka pun viral dan banyak orang penasaran dengan produknya. Hujatan itu pasti ada untuk setiap brand, bergantung kita mau membuka hati atau tidak, bergantung kita mau baper atau tidak. Jangan pernah meremehkan keisengan. Ketika iseng kalian berada di momen yang tepat, lalu kalian bumbui serius setelahnya, tidak heran jika kedepannya akan membawa keuntungan. Saya Narif Warisman, tetap dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. See you next time.